Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Fairy Tail. Pokoknya cocok buat kalian sobat rebahan yang senangnya didongengin terus sama konco anime. Nah, buat kalian yang belum tahu, anime ini bergenre action magic adventure. Rating anime ini nggak main-main, mendapatkan nominasi anime terbaik. Buat kalian yang baru gabung silahkan like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Pada menit awal, skin menunjukkan prolog tentang sebuah negara bernama Fiore, negara yang berpenduduk sekitar 17 juta orang. Di negara itu, sihir bukanlah hal yang asing lagi. Sihir diperjualbelikan setiap hari. Singkat cerita, di sana hidup sebuah kelompok penyihir yang bernama Fairy Tail. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan untuk mendapatkan imbalan. Kayak kita di sini dukun gitu. Kemudian pada awal cerita, skin menyoroti sebuah kota yang bernama Hargion. Kota ini berada di pinggir laut, mungkin lebih tepatnya sering disebut kota pelabuhan. Lalu terlihatlah tingkah kocak dari tokoh utama kita, yaitu Natsu. Adegan memperlihatkan ia yang tertidur di gerbong kereta dan dibangunkan oleh seekor kucing biru. Entah dia temannya ataupun peliharaan, yang jelas kucing ini berbicara dan bertingkah seperti sudah sangat akrab dengannya. Tingkah jenaka Natsu tidak berhenti di situ. Setelah kucing itu turun dari kereta, Natsu malah masih di dalam kereta. Lebih lucunya lagi, kucing itu malah berkata dengan muka datar. Adegan dilanjutkan dengan menunjukkan seorang wanita berambut pirang yang terlihat sedang berdialog dengan seorang penjaga toko sihir. Lihat-lihat kaget karena dia baru saja mengetahui bahwa ada satu toko sihir di kota ini. Lalu penjaga itu menjawab bahwa kota ini hidup karena menangkap ikan, bukan karena sihir. Tetapi meskipun wanita itu terus terlihat kecewa, si penjaga toko tidak patah semangat menawarkan barang-barangnya. Tetapi pada akhirnya wanita itu menyebutkan apa yang sedang ia cari, dan ternyata dia menginginkan sebuah kunci gerbang sihir. Lalu si wanita terkagum-kagum dengan kunci berwarna perak yang bernama kunci anak anjing putih. Tapi si penjaga toko malah bilang bahwa kunci itu tidaklah kuat sama sekali. Namun si wanita tetap bersikeras menginginkan barang itu. Lalu ia pun terkaget setelah mendengar harganya adalah 20.000 jewel. Jadi mata uang di sini tuh jewel ya, bukan rupiah, apalagi dolar. Wanita itu tetap bersikeras dan menginginkannya dan mencoba menawar-nawar dengan menggoda penjaga toko sihir itu. Tapi naas, penjaga itu hanya menurunkan 1.000 jewel saja. Setelah itu ia hanya mengomel-ngomel sendiri sambil berjalan-jalan di kota. Tiba-tiba saat dia sedang khusyuk mengomel sambil berjalan, ia dialihkan dengan sebuah kerumunan di tengah kota. Terdengarlah rumor tentang seorang penyihir bernama Salamander. Rumor mengatakan bahwa sihir apinya tidak bisa diperjualbelikan di toko sihir manapun di seluruh dunia. Wanita itu terkejut dan terkagum-kagum karena penyihir itu sedang berada di kota yang sama dengannya. Skin kembali berpindah ke Natsu, yang mengeluh katanya ia naik kereta sampai 2 kali kelilingan. Kucing biru yang ternyata bernama Happy itu tidak memperbaiki keadaan, karena ia malah memperjelas bahwa mereka sebenarnya tidak lagi punya sedikit pun uang. Lalu ternyata Natsu pun sama-sama menanyakan tentang seorang penyihir bernama Salamander. Ia bertanya kepada Happy, Salamander itu Ignil kan? Happy pun mengiyakan, karena katanya ia meragukan adanya naga api selain Ignil, dan mereka meyakini bahwa Salamander adalah naga yang mereka cari. Tiba-tiba mereka terkejut karena di depan mereka terdengar sebuah kerumunan yang meneriakkan nama Salamander. Sontak mereka pun berlari ke arah kerumunan itu. Adegan menunjukkan wajah wanita tadi kembali. Ia terkesima dengan seorang pria tampan yang katanya adalah Salamander. Tetapi di sisi lain, kedatangan Natsu malah memecah keadaan, karena ia malah memanggil dengan nama Ignil. Natsu pun terheran-heran ternyata Salamander itu bukanlah Ignil. Natsu terlihat tidak menghiraukannya dan malah langsung pergi. Lalu para fans Salamander yang ada di sana pun menggebuk-gebuk Natsu. Dan wanita pirang tadi mendatangi Natsu dan berkata bahwa Salamander itu hanya orang yang tidak jelas. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah restoran dan berkenalan di sana. Ternyata wanita itu bernama Lucy. Ia memandang Natsu dan Happy dengan sedikit aneh dan canggung karena melihat Natsu yang makan dengan penuh semangat. Lucy pun melanjutkan pembicaraan dengan berkata bahwa si Salamander tadi menggunakan sihir kerep untuk menarik perhatian banyak orang. Maksudnya peret gitu. Lalu ia pun berterima kasih kepada Natsu dan Happy karena merekalah yang menyadarkan Lucy dari sihir kerming itu. Lucy terus mengoceh asik tentang dunia penyihir. Ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penyihir juga. Naasnya Happy malah berkata, "Kau banyak bicara juga ya."
Lalu Natsu dan Happy bilang kalau mereka mencari seseorang bernama Ignil, dan mereka mendengar kabar bahwa Salamander akan datang ke kota ini. Tapi mereka kecewa karena yang tadi bukanlah Salamander yang asli yang mereka cari-cari. Mereka pun mengatakan bahwa Ignil adalah seekor naga. Lucy terkejut, dan singkat cerita Lucy meninggalkan mereka berdua. Terlihat dia sudah berada di sebuah taman dan sedang melihat majalah tentang penyihir dan berkata ingin bergabung dengan guild Fairy Tail. Kemudian si Salamander tadi muncul dari semak-semak dan berkata, "Kau ingin bergabung dengan Fairy Tail?" Ia pun mengajak Lucy ke pestanya. Lucy pun mau datang ke pestanya karena si Salamander tadi mengatakan ia akan membantu memasukkannya ke guild Fairy Tail jika ia ikut bergabung dengannya. Kemudian Skin memperlihatkan Natsu yang tak sengaja menguping pembicaraan warga mengenai Salamander yang katanya ia adalah bagian dari guild Fairy Tail. Skin berpindah pada Lucy yang terlihat telah berada dalam kapal milik Salamander. Di sana dia mencoba digoda oleh Salamander yang menggunakan sihir tidur. Tak lama kemudian setelah Lucy menyadari niat Salamander, Salamander menunjukkan niat sebenarnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Lucy hanyalah barang dagangan. Ia sepertinya akan menjual Lucy ke pasar gelap. Kemudian Lucy pun mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi karena kalah, jumlah alat sihir milik Lucy malah direbut oleh Salamander dan kawanannya. Pada akhirnya kunci gerbang sihir milik Lucy dibuang ke laut. Ia pun dibuat tak berdaya oleh mereka. Cara ajaib Natsu dan Happy datang dari langit. Ternyata Happy bisa berubah menjadi kucing bersayap. Natsu pun dijatuhkan di antara Lucy dan kawanan Salamander. Happy pun menyelamatkan Lucy dan membawanya keluar kapal hingga meninggalkan Natsu yang digebuki oleh para kawanan Salamander. Kemudian Lucy dan Happy jatuh ke laut. Singkat cerita, Lucy menemukan alat sihirnya dan segera memanggil roh sihir air Aquarius. Lucy menyuruh Aquarius untuk menghempaskan kapal tadi ke arah pantai. Dengan sihir yang besar, akhirnya kapal terhempas ke pantai. Warga pun kebingungan dan sangat panik. Lalu kemudian si Natsu keluar dari kapal yang telah terguling itu. Lucy pun bergegas ingin menolong Natsu. Namun Happy menghentikannya dan mengatakan bahwa sebenarnya Natsu juga seorang penyihir. Lucy pun terkejut kemudian melihat ke arah Natsu. Ia seperti aneh melihat wajah Natsu yang tiba-tiba serius. Natsu pun membuka baju luarnya dengan gagah, terlihat lambang merah yang ternyata itu adalah lambang guild Fairy Tail. Ternyata si Natsu lah anggota guild Fairy Tail yang sesungguhnya. Setelah membuka bajunya, ia pun berkata bahwa sejatinya ia benci dengan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari Fairy Tail. Lalu terungkaplah bahwa sebenarnya Salamander jadi-jadian itu adalah Bora Verminens, seorang penyihir yang pernah diusir dari sebuah guild. Bora pun melancarkan serangan api ungunya kepada Natsu, tapi naas, api itu tidak mempan sama sekali dan malah dimakan oleh Natsu sendiri. Happy pun mengatakan bahwa sebenarnya api tidak akan pernah mempan terhadap Natsu, karena Natsu adalah anak dari seekor naga. Bora pun terkejut dan Natsu pun melanjutkan pertarungan baku hantam mereka. Bora terlihat terpojokkan oleh Natsu dan terombang-ambing di atas awan luas. Lucy pun bertanya, kenapa dia bisa melakukan sihir seperti itu? Happy menjawab bahwa sebenarnya itu adalah sihir kuno yang bisa membuat pengguna hanya berinteraksi dengan naga. Natsu bisa melakukan sihir kuno itu karena ia diajarkan oleh naga yang bernama Ignil. Natsu disebut sebagai Dragon Slayer karena ia menggunakan sihir pembunuh naga dan ternyata sihir itu sangat hebat. Bora pun akhirnya kalah telak oleh Natsu. Wajar saja karena Natsu adalah seorang Dragon Slayer dan sihir mereka pun sebenarnya tidak sebanding. Lalu Lucy menyadari sesuatu bahwa mungkin sejatinya Natsu lah Salamander yang sebenarnya karena ia melakukan sihir tanpa menggunakan alat satupun. Akhirnya pertarungan pun selesai dan tanpa diduga tentara datang dengan sigap. Natsu pun bergegas menggenggam tangan Lucy dan bergegas mengajaknya bergabung ke guild Fairy Tail. Dan episode 1 pun bersambung di sini. Gimana bro? Anime ini memang recommended banget buat kalian yang suka genre action, komedi, dan fantasi kan? Makanya nantikan episode-episode berikutnya ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.